Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Olivier dengan NIM 21030200022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dampak lalu lintas dan kebutuhan parkir di kawasan Masjid Baitur Rahman, Semarang. Pengembangan gedung di kawasan Masjid Baitur Rahman, Semarang diperkirakan akan berdampak pada lalu lintas dan kebutuhan parkir. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut guna memberikan rekomendasi strategi yang sesuai. Masjid ini terletak di kawasan yang sangat strategis dan tingkat aktivitas yang tinggi, terutama di sekitar Simpang 5 yang merupakan salah satu pusat keramaian di kota tersebut. Adapun tujuannya yaitu pertama, menganalisis kebutuhan ruang parkir, yang kedua, memberikan rekomendasi strategi untuk mengatasi dampak lalu lintas. Metode penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang dilakukan di kawasan Masjid Baitur Rahman Semarang yang berada di Jalan Pandanaran, Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang tepat dan valid guna mendukung analisis yang akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber terkait dengan asumsi pendekatan yang didasarkan pada survei lapangan dan studi pustaka. Yang pertama, teknis analisis dan pengolahan data. Teknis analisis data terdiri dari jaringan jalan, geometrik jalan, dan survei lalu lintas. Kemudian analisa data yang terdiri dari analisa bangkitan dan tarikan, dan analisa kinerja ruas jalan dan persimpangan. Analisis kinerja existing yaitu data geometrik jalan yang dilakukan untuk mengetahui lebar pendekatan, lebar median. Dengan data tersebut akan didapatkan informasi umum simpang yang akan dijadikan identifikasi berbagai permasalahan. Selanjutnya, data volume lalu lintas. Survei tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021 dengan titik survei pada satu ruas dan 2 persimpangan secara bersamaan. Dari hasil survei tersebut, perhitungan dimulai dengan merekapitulasi hasil data volume lalu lintas yang dapat dilihat pada contoh perhitungan untuk jam puncak pagi. Simpang tak bersinyal Jalan Simpang 5 sampai Jalan Gajah Mada di hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Berikut data volume kendaraan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Simpang 5 dengan memiliki jam puncak pada siang hari di jam 11 sampai jam 12 siang. Selanjutnya, dari tabel di atas dapat dihitung volume kendaraan dalam EMP per jam. Koefisien kendaraan tersebut dalam perhitungan ruas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil dari total volume kendaraan pada masing-masing pergerakan suatu ruas kemudian direkapitulasi sehingga diketahui jam puncak pada ruas jalan tersebut. Berikut adalah data volume kendaraan lalu lintas di ruas Jalan Simpang 5 dengan puncak kemacetan di siang hari pada pukul 11 sampai pukul 12. Setelah adanya perhitungan terhadap ruas jalan di atas, selanjutnya menghitung dari simpang tak bersinyal di bawah ini dengan cara yang sama dengan ruas akan tetapi angka koefisien kendaraan dalam perhitungan simpang ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah nilai EMP pada simpang tak bersinyal menurut MKJI 1997. Kemudian didapatkan hasil volume kendaraan
pada simpang tak bersinyal di Jalan Simpang 5 sampai Jalan Gajah Mada dan Jalan Pandanaran sampai Jalan Simpang 5 di bawah ini. Berikut adalah data volume kendaraan lalu lintas simpang tak bersinyal di Jalan Pandanaran sampai Jalan Simpang 5 yang memiliki puncak keramaian pada siang hari dari pukul 11 sampai pukul 12. Selanjutnya ada data kebutuhan parkir. Penyediaan tempat parkir di Masjid Baitur Rahman Semarang pada awalnya dikhususkan untuk jemaah yang menunaikan ibadah sholat dan orang-orang yang sedang berpergian agar mereka aman dan nyaman. Lahan parkir ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan jemaah. Pada survei diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ada luas existing, luas bangunan, satuan ruang parkir, jumlah SRP. Selanjutnya ada analisa kinerja simpang di Jalan Pandanaran sampai Jalan Simpang 5. Data volume lalu lintas pada jam puncak yang diperoleh berdasarkan hasil survei kemudian dikonversi ke dalam satuan. Periode jam puncak terjadi pada pukul 11 sampai pukul 12. Dapat diketahui bahwa volume lalu lintas jam puncaknya berada pada siang hari. Yang pertama ada kapasitas dasar. Berdasarkan definisi tipe simpang, maka simpang di Jalan Pandanaran sampai Jalan Simpang 5 termasuk ke dalam tipe simpang 324 dengan nilai CO 3200 SMP per jam. Kemudian ada faktor koreksi median pada Jalan Mayor. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, didapatkan bahwa kondisi simpang tidak ada median, maka didapatkan nilai FM adalah 1,00. Kemudian ada faktor koreksi lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor. Tipe lingkungan yaitu komersial hambatan samping dengan nilai FRSU sebesar 0,93. Kemudian ada derajat kejenuhan dengan rumus DS sama dengan Q total dibagi C. Didapatkan nilai DS sebesar 1,17. Diketahui bahwa nilai derajat kejenuhan sebesar 1,17, maka didapatkan nilai LOS bernilai F pada jam puncak siang, yang artinya simpang Jalan Pandanaran sampai Jalan Simpang 5 arus lalu lintas simpang tersebut volume lalu lintasnya mengalami kemacetan, kecepatan yang rendah, volume di atas kapasitas dan antrian panjang, serta terjadinya hambatan-hambatan besar. Kemudian, analisis dan rekomendasi saat konstruksi. Analisis kondisi existing yang penelitian dapatkan kondisi ruas dan simpang saat pandemik, terlihat bahwa volume yang lewat cukup padat dan terjadi antrian kendaraan saat kendaraan yang keluar dari masjid hendak mengambil ke ruas jalan arah Mall Ciputra. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan akibat renovasi pengembangan masjid tersebut, dalam rencanaan sirkulasi kendaraan umum keluar masuk masjid, sebaiknya masuk tetap lewat gerbang depan atau gerbang utama. Selanjutnya, analisa dan rekomendasi setelah konstruksi. Kinerja ruas dan simpang pada kondisi existing ketika pandemik berlangsung sudah menunjukkan hasil kinerja ruas simpang yang buruk, di mana di kedua simpang dan ruas jalan yang terdampak sudah mendadak arus lalu lintas yang tidak stabil. Berikut beberapa alternatif yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan membuat peraturan untuk pedagang kaki lima yang berjualan di depan masjid untuk tidak berjualan di sekitar area gerbang. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, untuk kondisi existing pada ruas dan simpang menunjukkan kinerja yang sangat buruk.
Kedua, analisis kinerja ruas dan simpang saat konstruksi menunjukkan hasil sama dengan kondisi existing sebelum adanya pembangunan. Akan tetapi terjadi penambahan volume akibat adanya sistem kegiatan yaitu renovasi masjid. Kemudian, nilai kinerja ruas simpang yang sangat buruk, maka perlu adanya perbaikan atau rekomendasi strategi sebelumnya dan setelah pembangunan yang berupa merencanakan sirkulasi kendaraan proyek yang keluar masuk dari masjid. Eh, eh, Cukupkan untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.